Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kurang keras. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, walaupun siang-siang gini kita belajar apa? Fisika. Namun ada nanti something yang baru. Kita akan masuk di mapel fisika, tapi ada satu pelajaran lagi yang akan Pak Sat combine dengan pelajaran fisika ya. Dari judul aja sudah kelihatan sebenarnya. Ya, ada embel-embel codingnya di situ. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran fisika kita hari ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Ya, minta tolong kesediaannya ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, karena kami bisa berkumpul tempat ini Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Dira. Adakah dari kalian yang tidak hadir? Tidak ada. Lengkap ya, kalau Pak Sat hitung semua ada 10. Oke, hari ini sesuai dengan janji kita di pertemuan sebelumnya, bahwa Pak Sat hari ini akan berusaha mengemas pembelajaran fisika dengan kombinasi pembelajaran coding ya. Dengan materi utama kita adalah hukum Coulomb. Siapa yang masih ingat yang rambut diberdirikan saat digosok beban? Kira-kira nih, hal apa yang memicu terjadinya listrik statis, kemudian membuat rambut itu bisa naik? Coba yang bisa angkat tangan. Ada gesekan. Oke, Grace gimana? Adanya gesekan. Adanya gesekan atau gosokan ya. Oke, good job Grace. Tepuk tangan dulu buat Grace. Oke, itu satu. Grace tadi bilang berarti kalau nggak digosok gimana Grace? Ya, dari status tidak ada perbedaan elektron. Oke, good job. Nah, langsung Pak Sat kasih yang lebih susah misalnya. Kenapa sih kita harus menghindari tempat-tempat yang tinggi ketika kita mau berpergian di saat hujan deras dan petir datang? Supaya nggak kesambar. Supaya tidak kesambar. Kenapa? Kok bisa sih kita yang dipicu atau kita yang diincar kesambar itu? Atau disambar petir itu? Kenapa kok bisa kita disambar sama petir? Petir nyari siapa? Dira? Karena posisi kita lebih tinggi daripada tangannya. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat Dira. Betul sekali ya, karena posisi kita itu paling tinggi dan kita paling tinggi di daerah yang luas. Oke, hari ini itu dulu tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai ke topik utamanya, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita lakukan. Kita akan tetap seperti pertemuan 1-2 akan melakukan project based learning ya. Nah, nanti pendekatannya sudah jelas pakai pembelajaran mendalam. Nanti ada 3 topik. Yang pertama, memahami konsep. Nah, memahami konsep ini sudah dari pertemuan 1-2 ya. Jadi kalian sudah punya gambaran tentang rumus hukum Coulomb ya. Nomor 2 itu adalah sekarang membuat program sederhana melalui Python untuk menghitung gaya Coulomb. Kenapa kita harus buat ini? Nanti kita cari tahu ya. Nomor 3, di akhir sesi kalian akan melakukan mungkin cukup 1 orang dulu, 1 kelompok dulu untuk presentasi ke depan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalian tahu secara matematis hukum Coulomb itu sama dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kemarin di pertemuan pertama waktu kita percobaan menggunakan virtual lab pad itu, siapa yang bisa bantu Pak Sat menjelaskan secara teoritis arti dari K Q1 Q2 per R kuadratnya? Gimana? Kalau dia semakin Oke, Grace. itu dayanya semakin besar. Kalau jarak kedua buah muatan? Dayanya semakin besar. Oke, good job. Berarti kalau jarak kedua muatan itu semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Kalau dia semakin jauh, maka akan semakin kecil. Itu jarak ya. Sekarang kalau muatannya gimana? Begini, kita kemarin punya beberapa contoh soal. Betul ya? Ini adalah cara yang selama ini dipakai untuk menghitung besar nilai dari gaya Coulomb dalam soal fisika yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Ya,
Ini kan sudah pernah kalian latihan ya. Nah, terus misalnya yang paling bikin lama itu sepakat nggak sama Pak Sat? Kalau yang bikin lama itu adalah perpangkatannya. Betul ya. Yang paling bikin lama itu adalah perpangkatannya. Bikin lama, bikin ribet. Kita pasti latihan yang Pak Sat lihat itu adalah perpangkatannya yang bikin banyak salah. Beda koma lah, beda 1 koma, beda 2 koma, atau beda pangkatnya. Nah, ini yang membuat kalian banyak salah ketika latihan-latihan soalnya. Nah, maka dari permasalahan yang tadi, atas lama, terus ada hitung-hitungan matematika yang ribet, yang harus kita gali satu-satu. Maka dari itu, hari ini Pak Sat mengajak kalian untuk merancang sebuah program, salah satunya itu ada Visual Code dengan menggunakan Python bantuannya ya. Nanti kita akan belajar membuat itu. Nah, kenapa Pak Sat berani pakai itu di kalian? Karena kalian sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi ini. Hari ini mengajak kalian untuk membuat program berdasarkan permasalahan fisika, di mana kita akan mempermudah untuk menginput nilai-nilai hukum Coulomb tadi. Ya, kita akan masukkan nilai Q dan memasukkan nilai R. Ini kelompok yang masih sama di pertemuan yang pertama tadi. Ya, di sini juga Pak Sat sudah menyiapkan kalian LKPD. Ya, sudah menyiapkan LKPD. LKPD ini nanti kalian akan kerjakan bersama kelompok. Di dalam kelompok, sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, kalian harus membagi diri menjadi 2. Ya, di dalam kelompok itu ada yang ngerjain manual, ada yang buat programnya. Nanti saling bagi tugas ya. Misalnya di dalam kelompok itu ada 2-3 orang, ada 3 orang, ada yang 4 ya. Nanti yang 2 itu bantu buat program, yang 1 buat hitungan. Tapi bukan berarti kalian nggak tahu satu sama lain. Gantian ya, di switch. Nanti saling mengajarkan ke teman satu kelompoknya. Oke, kita akan mulai langsung ya. Silakan kalian gabung sekarang, mengumpul di kelompoknya masing-masing. Yuk. Perpangkatannya gitu ya. Jadi masukannya bentuk pangkat. Ya, atau enggak boleh juga buat 2 untuk 2 soal ini. Bebas. Buat 2 program untuk 2 soal ini. Karena di sini 1 beda, di sini 1 sama ya. Itu banget sama. Sama. Akarnya Kalau dia bikin yes, jika iya, satu tidak. Iya benar-benar bukan kata Tuhan sayang, kau sayang pada Tuhan. Oke, ini ya, ini salah satu cara Pak Sat, karena Pak Sat juga nggak begitu hafal tentang pengkodean dan matematisnya ya. Jadi Pak Sat mengambil jalan pintas, yaitu menggunakan AI atau Gemini AI. Pak Sat tinggal buatkan prompt. Ini promptnya nih, prompt jelek ya, prompt jelek banget nih promptnya. Harusnya kalau prompt yang bagus itu kalian kasih dia peran dan detailnya. Misalnya, buatkan saya kode Python dengan materi hukum Coulomb dengan menginput nilai Q1, Q2, dan R. Nah, Nah, coba saya nanti cari caranya. Kok dari caranya gimana? Kita ya, alih-alih sendiri.
Soalnya di situ Coding. what is that? Dia langsung dimaksud di lainnya dia punya satuan. Nah, masalahnya kalau yang Oke, ini ya. Oke, perhatian semua, balik ke depan semua. Sekarang silakan balik ke komputernya masing-masing. Oke, hari ini yang akan presentasi itu adalah kelompoknya Jason, Dira, dan Baby. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka semua. Oke, halo teman-teman. Jadi kelompok kami akan presentasi hasil perhitungan manual dan juga dengan pemrograman Python dan flowchartnya juga flowchartnya ya. Nah, jadi untuk permasalahan yang pertama, gimana? Sebelumnya teman-teman, sebelum ada masalah itu kita harus kenalan dulu ya. Nah, di sini ada Dira dan Baby. Oke. Dan untuk pertanyaan yang pertama, di sini dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar yang dimana Ki yang pertama, Ki satunya 2 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan yang kedua Ki 2-nya juga 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, jaraknya atau radiusnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanya besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut. Sesuai rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 yang berbanding terbalik dibagi dengan radiusnya. 9 kali 10 min 9 itu adalah K-nya dikali 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi pada nomor 2 yaitu dia punya bunyi soal dua muatan listrik sejenis dan sama besar, yaitu muatan A dan juga sama dengan muatan B, yaitu 10 pangkat min 2 mikrocoulomb, dan pada jarak 10 cm satu sama lain. Nah, konstantannya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 m kuadrat per kolom, yaitu gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah, pertanyaannya, gaya tolak yang dialami. Nah, kita masukkan ke rumus yang dimana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Yang dimana kita ketahui K itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dan Q1-nya itu 10 pangkat min 2. Karena dia ada mikrokolomnya, maka kita tambahkan 10 pangkat min 6. Jadi kita 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6. Begitu juga pada muatan B, yaitu 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6 dan dibagi dengan jaraknya, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, jadinya hasil dari rumusnya ini adalah 9 dikali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2, yaitu 9 dikali 10 pangkat min 5 N Newton. Di sini saya sudah menyiapkan dua flowchart yang ada. Ini untuk penyelesaian dari soal nomor 1. Kita mulai dari startnya. Nah, start ini artinya mulai programnya. Nah, di sini saya akan membuat pilihan sistem untuk inputnya. Nanti saya bikin dua pilihan, yaitu untuk masuk ke dalam sistem, dan yang kedua adalah keluar dari sistem tersebut. Lalu saya akan membuat perkondisian. Di sini dia tanya, jika input itu sama dengan 1, nah kalau dia benar, maka di sini saya akan meminta masukkan semua satuannya. Satuan yang ada, Q1, Q2, dan juga radiusnya. Lalu dikerjakan dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Lalu keluarlah hasilnya. Nah, seandainya jika input ini salah, maka dia akan lakukan perintah yang di bawahnya ada tulisan print terima kasih. Selesai. Begitu juga yang soal kedua. Cuma bedanya di sini kan dalam bentuk mikrokolom. Nah, kita harus convert dulu. Nah, di sini ada proses konversi Q1 dan Q2. Nah, barulah kita membuat codingnya. Yang pertama yaitu yang permasalahan nomor 1. Di permasalahan nomor 1 saya membutuhkan 45 baris coding. Ini perlu saya jelaskan semua atau? Ya, langsung aja singkat. Langsung singkatnya mulai aja. Oke, kita mulai ya. Di sini yang bagian yang input pilihan sistem. Nah, inilah dia input pilihan sistemnya. Pilih 1 untuk mengerjakan dengan 2 muatan kolom dan pilih 2 untuk mengerjakan sistem kalkulator.
Jadi ada loopingnya di sini. Misalkan saya pilih 1 di sini. Maka masukkan satuan Q1-nya. Tadi Q1-nya berapa? Q1-nya untuk permasalahan yang pertama itu adalah 2 kali 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9. Lalu satuan Q2-nya sama ya. 2 dikalikan 10 pangkat min 9. Nah, dalam bentuk meter, radiusnya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. 3 kalikan 10 pangkat 3 kalikan tangan saya agak pendek, jadi untuk shift itu agak gimana ya? Pangkat min 2. Jawabannya adalah Oke, in case you wondering, di sini kan kenapa dia 4,000? Karena saya menggunakan satuan float di sini. Supaya nanti kalau misalkan hasilnya tetap ada koma, dia masih bisa menampilkan komanya di sini. Mana dia? Parse inputnya nanti dia floatnya kan di atas ya. Nah, ini kan dalam bentuk floatnya. Nanti hasilnya otomatis akan berbentuk float juga. Oke, kita masuk ke sistem yang kedua. Ini saya hentikan dulu. Nah, untuk yang permasalahan kedua, saya membutuhkan 47 baris coding. Sama seperti tadi, kita masukkan saja. Q1-nya 1 dikalikan 10 pangkat min 2. Ya, ini dalam bentuk mikrokolom karena di sini saya sudah tambahkan konversinya di sini. Yeay. Nah, nah sampai situ saja. Saya ada nambahkan juga untuk gabungannya semua dengan total 66 baris. Tapi ini sistemnya tetap sama. Sistemnya tetap sama. Kerjanya juga hampir-hampir sama. Nah, Kita di sini langsung kesimpulan ya. Setelah menyelesaikan kegiatan ini, kami memahami bahwa program Python dapat membantu dalam menyelesaikan perhitungan gaya kolom. Sebenarnya dalam berbagai perhitungan tergantung dengan pemrograman yang dibuat ya, dengan lebih akurat dibandingkan dengan kita menulis manual. Mungkin itu aja sih. Oke. Yeay. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat tim Jason, Dira, Yeay, NGT. terima kasih. Jadi tadi kelompoknya Jason, Dira, dan Baby di kelompok 1 itu sudah membuktikan bahwa hasil perhitungan manualnya dia dengan hasil menggunakan program itu menghasilkan perhitungan yang sama. Tadi juga di soal sudah dibantu ya dengan adanya pengkodean JavaScript yang sederhana banget kalau bagi Pak Sat ini ya, karena ini adalah dasarnya ya. Tetapi setelah Pak Sat kunjungi, karena kalian sudah terbiasa dengan pemrograman JavaScript dan macam sebagainya itu, dengan coding ini terutama kalian itu sudah bisa memodifikasinya sehingga muncul program yang lebih kompleks. Di antaranya kalian bisa membandingkan soal yang pertama itu hanya berbeda pangkat dengan yang kedua. Jadi kalian bisa mengeditnya langsung dengan melakukan float ya. Tadi yang dikatakan Jason. Jadi kita bisa dengan mudahnya, walaupun nilainya itu sampai bisa koma-komaan sampai 0, berapa itu bisa tampil langsung di programnya dengan sangat mudah. Oke, deskripsikanlah dengan satu kata terhadap pembelajaran fisika kali ini kurang lengkap dengan menggunakan program perhitungan sederhana yang telah kalian buat. Ya, keren guys, suka-suka, happy, seru banget loh, menyenangkan. Lebih gampang hitung ya? Iya. Kalau dibuatin program lebih gampang hitung. Suka Kev? Lebih gampang hitungnya daripada yang manual? Iya, apa enggak? Oke, tapi tetap ya manual tidak bisa dihilangkan untuk melatih cara berpikir, ya melatih keaslian. Oke, itu aja tepuk tangan buat kita hari ini. Dan terakhir kita akan quiz. No way. Ya, buka Word Wayground-nya atau quizzes ya. Kalau di zaman dulu dia quizzes. Ya, dia berubah sekarang quizzes itu jadi Wayground. Newton.